Halo YouTube, bertemu lagi. Sekali lagi titip video saya. Ini hari udah hampir sebulan sejak pemerintah menetapkan bahwa di negara ini sudah terpapar virus. Jadi sudah hampir seminggu lebih kita dianjurkan untuk diam di rumah. Minum dulu. Otomatis saya nggak bisa kerja. Nggak masalah sih, bukan itu yang saya khawatirkan. Ya, kita berdoa aja semoga wabah ini cepat selesai. Agak ngeri sih dengan virus ini. Ya, mungkin kalau kita bisa preventif, menghindari virus ini adalah hal yang mudah. Kalau kita tertib, misalnya kita diam aja di rumah, nggak kemana-mana, untuk meminimalisir kita bersentuhan dengan virus. Itu yang paling sangat mudah. Jaga kebersihan, ataupun kalau harus keluar rumah ya cukup, kalau penting-penting aja. Itu tuh kayak kayak tau gak sih kalau kayak di film Walking Dead, atau yang terbaru tuh kayak film Kingdom, atau yang Jon Snow tuh White Walker, kayak gitu. Jadi kita harus, ya, keadaan terbaik itu kita harus di rumah. Saat kita keluar dan kita terpapar, ketemu, ya kita akan jadi bagian dari orang-orang yang sakit. Sebenarnya sih nggak akan langsung bikin kita sakit, tapi saat kita terpapar, meskipun imun kita bagus, kita nggak sakit, tapi kita akan jadi carrier. Namanya virus tuh tetap akan ada di dalam tubuh. Jadi misalnya saya keluar, lalu saya pulang, saya sehat gitu, tapi pas saya pulang, nah keluarga saya ada yang rentan nih, nah tertularlah dari saya, malah mereka yang sakit. Nah, jangan kayak gitu. Lalu apa sih sedihnya yang saya baca di media sosial tuh? Jadi kalau udah kena virus tuh, ya namanya wabah tuh kadang nggak boleh, si penanganannya itu nggak boleh sembarang. Jadi kalau saat kita ternyata harus meninggal, dan karena kita carrier si wabah tersebut, ya otomatis saat meninggal itu kita nggak, gimana jasad kita itu agar nggak jadi sumber dari wabah untuk orang lain. Ya makanya kan standarnya itu dibungkus dengan plastik, lalu dikuburkan oleh petugas. Ya sedih sih sekarang, dan entah ya mungkin pelajaran juga sih, saya hidup di zaman yang harus memiliki experience kayak gini. Ya beda sama orang tua kita experience-nya. Orang tua kita hidup di zaman yang pernah kelaparan, nggak ada apa-apa, makan cuman singkong atau jagung yang kering gitu di
rebus lagi. Ya, kita kebetulan harus hidup di zaman yang membuat kita harus memiliki experience berhadapan dengan wabah. Wabah itu nggak pertama sekarang aja, udah sering banget. Oke. Ya buat sementara sih sekarang kita masih sehat-sehat aja, walaupun ya ada sedikit psikosomatis, eh apa ya, kayak kita batuk dikit tuh udah stres gitu. Aduh, ini pernapasan nih nggak apa, takut nih, takut. Atau misalnya saya yang punya sejarah bronkitis, eh, walaupun ya udah tahu paru-paru saya nggak apa, nggak ya bermasalah, tapi kan akhirnya takut. Oh, yang sakit ini emang karena penyakit saya atau karena corona nih. Nah itulah kadang jadi ya udahlah, jadi apa, jadi stres sendiri. Tapi ya udahlah, kita kita bikin, ya kita ikhtiar, kita jaga kebersihan, nggak kemana-mana. Kalau kita apa, kita praktekkan seperti yang di filosofi teras itu tuliskan kan, ya udah, ngapain lagi, kenapa harus stres, harus pusing. Wah, kita di luaran itu ada hal yang sangat mematikan. Kalau pusing sih, kalau stres ya udah, justru kita akan mati karena stres. Ya udahlah, ngapain, kita itu hal yang di luar kendali kita. Kita nggak usah pusing lah untuk hal yang di luar kendali, biarin aja. Ya nggak tahu sih, buat sementara ya kalau di rumah saya menetapkan kita cuman stok makanan pokok untuk 1 bulan. Ya berusaha tidak panik. Kayak kita percaya aja pada pemerintah, percaya aja pada para analisis, kalau ya 1 bulan itu hal yang sangat visible. Ya nggak tahu sih, ya mungkin kalau emang suatu saat ada chaos, ya bisa jadi lebih parah, ini mungkin makanan nggak ada, atau ya kita benar-benar harus diam di rumah, atau misalnya salah satu di penghuni rumah saya ternyata sakit. Ya itu sangat bisa terjadi. Jadi kita saling mendoakan. Oh ya, beberapa kegiatan saya hari ini karena saya tidak bekerja dan menulis pun saya nggak dapat mood. Maaf untuk para pembaca. Jadi kemarin berusaha menulis dan melanjutkan cerita, tapi ternyata malah nggak mood dan susah. Kirain kalau biasanya kan kalau udah keluar dari bisnis baru bisa nulis, tapi ternyata sekarang dikasih waktu ternyata sangat sulit dapat moodnya. Tapi kemarin sempat dikasih tulisan juga dari Caca. Aduh, Caca ngebantu banget. Ya jadi pengen semacam tukeran tulisan gitu, tapi nantilah, semoga ada. Kayak gitu deh. Itu titip video saya, atau ya semoga masih bisa posting video. Semoga saya pun tidak terkena, dan kalaupun terkena pun semoga saya harus fit. Ya kalaupun harus kena ya
udahlah, makanya ini tujuan kenapa saya titip video di YouTube. Kalau saya titip video di hard disk itu mungkin nggak akan ditonton orang sih, jadi buat apa? Kalau di YouTube kan ya nggak akan terhapus. Semoga aja sih nggak ada kebijakan baru dari YouTube. Terima kasih. Dadah.